Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majalisul dzikir, majalisul ilm, dan kita duduk dari ba'da al-fajr, mudah-mudahan bisa sampai syuruk. Kemudian dari saat ini terus kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kita salat 2 rakaat, maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala ka ajril haji wal umrah, sama seperti pahala haji dan berumrah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, satu faedah untuk memulai tausiah kita pagi ini adalah saya bacakan 2 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Abdurrahman bin Ghanm dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qala qabla an yansarif, barang siapa yang mengucapkan sebelum dia bubar, wa yuthni rijlaihi minas salah, dan sebelum dia merubah posisi duduk tasyahudnya. Jadi diucapkan sebelum dia merubah posisi duduk tasyahudnya, selesai salam. Min salatil maghrib was subhi, dari salat maghrib dan salat subuh tadi. Tapi sekarang semuanya sudah berubah ya. Baik. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 10 kali. Ya, dia ucapkan hal tersebut, kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat. 1 kali diucapkan, Allah catat baginya 10 kebaikan. Berarti kalau 10 kali, ya 10 kali 10 ya sudah 100. Wa maha anhu 10 sayyi'at, dan Allah hapus darinya 10 keburukan. Berarti 100 dosa terhapus. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dan Allah Subhanahu wa taala angkat tingkatan surganya 10 tingkat. Berarti 100 tingkat dia naik lagi. Wa kanat hirzan min kulli makruh, dan ini akan menjaganya dari segala bahaya. Jadi jaga dari segala bahaya. Wa hirzan minasyaitonir rajim, dan akan dijaga dari syaitan yang terkutuk. Wa lam yahillu li dzambin an yudrikahu illa syirk, dan seluruh dosa tidak akan bisa menghinggapinya kecuali syirik. Dan ini menunjukkan bahayanya yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak halal
dan tidak bisa seluruh dosa menghinggapinya kecuali syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana min afdhalin nasi amala, dan dia adalah orang yang paling mulia amalannya hari itu. Dia adalah orang yang paling afdal amal ibadahnya hari itu. Illa rajulan yafdhuluhu aw yaqulu afdhala mimma qala, kecuali ada yang lebih dari itu mengucapkannya, ya, atau mengucapkan kata-kata lebih mulia dari apa yang dia ucapkan. Hadis ini sahih atau hasan li ghairi, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dengan panjang lebar, dibawakan dalam silsilah sahihah, dan dijawab akan keraguan-keraguan orang-orang yang melemahkan hadis ini, dan derajat hadis ini adalah hasan li ghairihi, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bisa dilihat dalam silsilah sahihah nomor 114, demikian juga dan nomor 2563. Maka begitu antum salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Di sini baru mulai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu sampai 10 baru antum merubah posisi duduk. Jelas insyaallah. Hadis yang kedua dari Abu Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala dubura salatil ghadat, barang siapa yang mengucapkan setiap selesai salat subuh. Ini khusus subuh ini. Kalau yang tadi yang 10 itu bisa subuh, bisa maghrib. Maghrib dan subuh. Kalau ini khusus subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Beda sedikit saja. Jadi kalau tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh secara khusus, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marrah, 100 kali. Tapi ini qabla an yathniya rijlaihi, sebelum dia merubah posisi duduk tasyahudnya. Maka ini dicoba lama nih para jamaah, maka cocok, ganjarannya besar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kana yawma idzin min afdali ahli al-ardi amala, dia hari itu adalah penduduk bumi yang paling mulia amalannya. Dia adalah hari itu penduduk bumi yang paling mulia dan paling afdal amalannya. Illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala, kecuali ada yang semisal dengan dia, baru sama dia atau lebih dari dia, maka baru mampu menyainginya dan menandinginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah dengan sanad yang bagus, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah sahihah nomor 2664. Ini dia sebagai faedah bagi kita pada pagi ini, sebagai muqaddimah saja. Adapun yang ingin kita sampaikan adalah ada beberapa poin yang sangat penting insyaallah azza wa jalla bagi kita semua, yaitu kita akan berbicara tentang thamaratul infaq fi sabilillah. Apa buah dari berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis yang sahih,
La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara dulu. Yang pertama, an syababihi fima afna. Waktu mudanya di mana dia habiskan? Maka pemuda akan ditanya, orang tua pun akan ditanya. Yang kedua, wa an umrihi fima ablahu. Umurnya di mana dia manfaatkan, di mana dia habiskan, di mana dia peruntukkan dia. Maka setiap detik dari waktu kita ini ada pertanyaannya, para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi fima amil. Ilmunya bagaimana praktiknya? Ilmu kita bagaimana praktiknya? Kemudian yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta kita, dari mana kita dapatkan dia dan kemana kita salurkan dia. 4 pertanyaan ini setelah selesai ditanya, barulah kita bisa bergerak dari hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, thamaratul infaq, buah dari berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Disebut baik dari Al-Quran maupun dari ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, setelah beberapa ayat dari ayatul kursi, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu dha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habbah, seperti 1 biji, ambatat 7 sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin 100 habbah, pada setiap tangkai itu 100 biji, bagi 7 kali 100, 700. Ini pembuktian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al hasanatu bi 10 amsalha ila 700 dha'f. Satu kebaikan, ya, satu kebaikan bi 10 amsalha, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 100. Ya, 1 menjadi 10. Kemudian ila 700 dha'f, sampai 700 kali lipat. Maka ayat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sejalan. Dan inilah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah dan metode para salafus saleh dalam menafsirkan Al-Qur'an. Sebaik-baik menafsirkan Al-Quran adalah Quran dengan Quran, kemudian Quran dengan Sunnah, kemudian Quran dengan aqwalus sahabah, kemudian Quran dengan aqwalut tabi'in, kemudian Quran ditafsirkan dengan al-lughah al-arabiyyah, bahasa Arab. Maka makna ayat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang kita ketahui dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam sebutkan, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah. Sedekah itu akan menghapus dan mematikan kesalahan-kesalahan kita. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana air akan memadamkan api. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam As-Sahihain, la yatasaddaqu ahadun, tetapi ingat ketika kita berinfak ini harus infaknya dari yang halal. Jangan berinfak dari yang haram. Tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut tentang Allah, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim,
La yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin thayyib. Tidaklah seorang berinfak min kasbin thayyib, dari harta yang halal, illa akhadhaha Allah biyaminih, melainkan Allah Azza wa Jalla akan terima dia dengan tangan kanannya. Tangan yang layak dengan kebesarannya, tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ketika kita berinfak, hatta ukurannya 1 biji kurma, tidaklah seorang berinfak dengan sebiji kurma dari harta yang halal, usaha yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dia dengan tangan kanannya. Fayurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu. Lalu Allah akan kembang biakkan dia sebagaimana seorang membesarkan anak-anak kambingnya. Hatta takuna mithlal jabal au a'zam. Sampai yang ukurannya 1 biji kurma ini menjadi gunung atau bahkan lebih besar dari gunung, dikembang biakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantasan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan riba dan mengembang biakkan sedekah. Wa min afdalis sadaqat, sedekah yang paling afdal mana saja? Yang pertama, binaul masajid, membangun masjid. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah Azza wa Jalla dengan ibadah, salat dan semisalnya, man amana billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, yang mampu meramaikan masjid Allah. Maka lihat dakwatul Islam, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Ketika Nabi SAW di Mekah selama 13 tahun, 10 tahun secara khusus apa? Pembenahan akidah. Belum diwajibkan salat. Ketika Nabi SAW telah 10 tahun berjalan menyampaikan tauhid, barulah datang perintah salat, dan Nabi SAW dipanggil oleh Allah sehingga naik untuk Isra dan Mi'raj, baru turun perintah salat. Maka cara yang terbijak untuk mengajak umat ini untuk memenuhi masjid Allah Subhanahu wa taala adalah benarkan akidah mereka. Baru mereka akan tahu kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian sulit. Ajak mereka salat tapi tidak dibimbing bagaimana akidah yang benar, tidak dibimbing bagaimana sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kita ada mungkin dia segan untuk tidak naik. Tetapi ketika tidak ada, sudah tidak ada ikatan. Maka di sini Allah Azza wa Jalla sebutkan, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala man amana billah, orang yang beriman. Yang beriman siapa? Yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Maka lihat masjidnya Ahlus Sunnah selalu ramai. Ya, dia sepi ya karena memang jumlahnya seperti itu. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Man amana billah wal yawmil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam katakan, man bana lillahi masjidan, qala Bukair, hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajh Allah. Man bana lillahi masjidan yabtaghi, atau man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Siapa yang membangun masjid dan ketika dia membangun masjid niatnya dalam hatinya wajh Allah, mencari wajah Allah, cari muka Allah. Ini kalau di dunia para jamaah, kalau kita kerja kadang-kadang sebagian orang cari muka bos.
Nah, sekarang kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang tertinggi itu apa? Cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Qaf, Allah berfirman, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid." Ketika surga didekatkan bagi orang-orang bertakwa, lalu dikatakan, "Hadza ma tu'adun." Ini yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kalian. Likulli awwab, bagi setiap orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafiz, menjaga perintah Allah, menjaga larangan Allah Subhanahu wa taala tidak didekati. Man khasyiyar rahmana bil ghaib, takut kepada Allah Azza wa Jalla ketika sepi. Karena kebanyakan orang takut kepada Allah kalau orang ramai. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Udkhuluha bisalam, silahkan masuk dengan penuh kesejahteraan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari kekekalan. Lahum ma yasha'una fiha, di dalamnya ambil apa sesukanya kalian. Apa sesuka mereka, nikmati apa sesuka mereka. Waladaina mazid, dan kami punya tambahan. Al-mazid di sini apa? An-nadharu ila wajhillah, memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Dalam suratul Qiyamah, wajah mereka para penduduk surga hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Barang siapa membangun masjid mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Subhanahu wa taala bangunkan dia rumah di dalam surga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan seluruh hadis atau penjelasan yang menjelaskan baitan fil jannah, rumah di dalam surga, ma'nahu qasra, artinya adalah istana. Kalau disebut bait, maka maknanya adalah istana. Kalau diartikan secara letternya, yang namanya bait itu ya rumah. Tetapi ingat, dunia tidak akan sama dengan akhirat. Kemudian yang kedua, binaul madaris al-islamiyah, membangun sekolah-sekolah Islam. Ini penyaluran infak kita. Wa kafalatud du'a, membantu para dai untuk menebarkan dakwah tauhid. Wal mudarrisin, para guru, wal a'immah, dan imam-imam. Ini tempat penyaluran infak kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang berilmu di atas keumuman orang-orang beriman beberapa tingkatan surga. Jadi orang beriman yang berilmu, tingkatan surganya jauh lebih tinggi dari orang beriman yang tidak berilmu. Maka oleh karena itu, inilah dia pentingnya kita talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, dan tentu juga membutuhkan tempat untuk belajar. Sehingga apa? Disebut dalam kaidah al-ghayatu al-wasailu laha ahkamul ghayah, laha ahkamul ghayah. Yang namanya al-wasail, sarana, laha ahkamul ghayah, dia mendapatkan hukum tujuan. Tujuan kita membangun sekolah itu adalah untuk mendidik generasi kita dengan akidah yang benar, dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sarananya, sarana mendidik ini atau sampai kepada tauhid dan sampai kepada sunnah adalah kewajiban. Maka sarana untuk sampai ke sana itu juga hukumnya wajib. Kemudian juga Nabi Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-52, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan ini termasuk jihad fi sabilillah. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Perangilah mereka dengan peperangan yang besar. Jihadan kabira disebut dalam tafsir artinya adalah Al-Quran.
Maka ketika diajarkan di sana kitab Allah Azza wa Jalla, maka di sini ada jihad yang besar. Ini dia penyaluran infak kita agar benar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-awqaf al-islamiyah, wakaf. Dan wakaf ini termasuk sedekah jariyah yang ganjarannya, pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan terputus amalannya kecuali dari tiga, maknahu ay tajaddudus thawab, pembaharuan pahala. Ingat, kalau kita masih hidup, salat subuh dapat pahala baru, nanti zuhur pahalanya baru lagi, asar pahalanya baru, seperti itu. Kalau sudah mati selesai, nggak ada yang baru. Tapi kalau yang tiga ini terus, dia akan baru terus hatta kita mati. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah, di antaranya wakaf ini. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Perhatikan di sini, waladun salih, anak yang saleh. Tidak dikatakan sembarang anak. Kenapa? Hanya anak yang saleh yang mampu mendoakan orang tuanya. Kalau anak yang tidak saleh, paling disuruh orang yang doakan orang tuanya. Dia sendiri bagaimana? Untuk mencetak generasi tersebut kita butuh tempat. Kita butuh sarana, kita butuh para duat, kita butuh para mudarrisin. Maka inilah jalan terbaik di zaman ini para ikhwan, untuk kita bisa mewujudkan cita-cita Islam dan kita bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah juga dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu, bahwasanya tidak ada yang mampu untuk menyatukan ketiganya kecuali hanya satu orang para ikhwan. Dia bisa bersedekah jariyah, dia punya ilmu yang bermanfaat, kemudian dia juga memiliki anak yang saleh, yaitu hanya orang berilmu. Kenapa dikatakan hanya orang berilmu yang bisa menyatukan yang tiga ini? Karena orang berilmu itu dia menyampaikan ilmu itu, ini sedekah. Kemudian orang yang belajar itu anak-anaknya, ya. Yang belajar ini adalah anak-anaknya. Kemudian otomatis ilmu yang hak ini adalah ilmu yuntafa'u bihi. Hanya orang berilmu yang bisa menggabungkan ketiganya ini, ya. Orang berilmu nggak bisa menggabungkan. Orang hanya punya harta, mampu berimpak, belum tentu punya ilmu. Orang hanya dia punya anak yang saleh, tetapi belum tentu bisa berinfak. Tapi ketika orang berilmu, tiga-tiganya bisa didapatkan. Dia bisa bersedekah dengan apa? Sampaikan ilmu. Kemudian ilmu disampaikan, ilmu haq, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ilmu yang tafa'u bihi. Kemudian apa? Orang-orang yang belajar dari dia, ini adalah anak-anaknya. Maka lihat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, setiap salatnya dia selalu mendoakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian para ikhwan rahmatullah azza wa jalla, beberapa tausiah bagi kita pada kesempatan pagi ini. Jangan lupa ya wirid, azkar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, selesai maghrib dan selesai subuh. Orang tidak mampu 100 subuh itu cukup 10 saja. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Yang tidak bisa digapai semuanya, jangan sampai ketinggalan semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. Nah, kita bisa berjalan dari Ustaz setelah alhamdulillah setelah penonton yang pikir disampaikan oleh Ustaz itu pahalanya begitu besar. La ilaha illallah wa la syarika lah. Yuhyi. nah, Dulu pada waktu belum kenal sunnah, anak yuhyi, ada yuhyi Ustaz.
setelah mengenal sunnah justru Anda tinggalkan. Yang sahih atau yang paling sahih di antara itu yang mana? Sudah saya bacakan tadi riwayatnya. Sahih yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini azkar khusus subuh dan maghrib. Ya, khusus subuh dan maghrib. Adapun ketika menyempurnakan zikir yang 100, la ilaha ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dilengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya. Adapun ini yang 10 ini sebelum bergeser dari posisi tasyahud ini ada yuhyi wa yumitnya. Hadza wallahu taala ala wa ala. Nah, silakan, ada lagi? Ya. Bagaimana dengan kita menjadi imam? Bagaimana dengan menjadi imam? Tidak menjadi masalah, dipersingkat, artinya dipercepat. Adapun makmum yang mau bergeser, dia silahkan bergeser setelah sampai pada zikir ya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bergeser sudah. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Silakan, ada lagi? Ya, kalau nggak ada antum yang nyerah, saya juga nyerah kalau begitu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.